Oke, anak ibu kelas 8, selamat berjumpa kembali nakku dengan materi pembelajaran IPA Fisika dengan Ibu Aginting. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat aku ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu nakku ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami terutama dalam pertemuan ini. Kiranya ya Tuhan dalam pertemuan ini anak didik kami dapat mengerti apa yang kami terangkan demi untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu, kami datang di Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak ibu, di mana pada pertemuan yang sudah lewat kita sudah berbicara tentang usaha, kemudian gaya, hukum-hukum Newton, kemudian pesawat sederhana. Itu sudah ibu terangkan semua dalam bentuk rumus, dalam bentuk contoh soal. Di mana pada pertemuan kita tatap muka juga sudah ibu terangkan dalam PowerPoint ibu. Ya anakku ya. Nah sekarang kita lihat dulu ringkasan-ringkasan materi yang sudah ibu terangkan. Coba kamu lihat. Ini merupakan ringkasan materi yang sudah ibu terangkan dari beberapa pertemuan kita yang sudah lewat. Jadi kita tinggal merangkum atau meringkas dari semua yang sudah ibu terangkan. Nah kita lihat yaitu yang pertama yaitu mengenai usaha. Di mana usaha itu adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Itulah yang dimaksud dengan usaha. Di mana besarnya usaha atau W ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan, kemudian gaya yang diberikan pada benda atau F dan besar perpindahannya kemudian pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan manusia. Itulah pesawat sederhana. Kemudian keuntungan mekaniknya atau KM-nya. Di mana keuntungan mekaniknya atau KM-nya adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya tersebut. Ya, menggandakan gaya tersebut. Nah, kemudian yang kelima, jenis-jenis pesawat sederhana. Ada di sini 4, yaitu yang pertama katrol, kemudian roda berporos, kemudian bidang miring dan pengungkit atau tuas. Nah, kemudian katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas, di mana katrol tetap berfungsi mengubah arah gaya. Ingat ya nak ya, mengubah arah gaya. Kemudian pada katrol tetap atau katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban, di mana keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. Kemudian untuk katrol bebas ya berfungsi melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil. Nah, jadi keuntungan mekaniknya tergantung kepada jumlah tali yang menggantung atau bisa juga disebut dengan 2. Kemudian yang ketujuh, katrol majemuk merupakan gaya gabungan daripada katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu, ya nak ya, yang terpadu. Di mana yang ke-8 keuntungan mekanis dari katrol majemuk, keuntungan mekanik daripada katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. 9 beberapa benda yang menerapkan prinsip katrol, diantaranya roda sepeda, kursi roda, mobil, kemudian dan lain-lain. Kemudian bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat mempunyai gaya kuasa. Bisa kita lihat nak ya, beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring. Contohnya misalnya
seperti tangga, kemudian sekrup, pisau, paku, itu semua contoh bidang miring. Nah, sekarang kita lihat. Pengungkit terdiri atas 3 bagian. Pengungkit terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban. Di antara beban dan kuasa. Yaitu misalnya seperti yang kedua. Seperti misalnya yang pertama tadi nakku ya. Kemudian yang kedua, jenis katrol yang kedua, yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu. Kemudian yang ketiga, yang titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu. Oke. Kemudian beberapa benda yang prinsip kerjanya berdasarkan pengungkit ataupun berdasarkan pengungkit lah anakku ya. Yang pertama gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset dan lain sebagainya. Kemudian pengungkit dapat juga mempermudah usaha, yaitu dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Kemudian koordinasi otot dan tulang memiliki kesesuaian dengan prinsip pesawat sederhana. Kita lihat misalnya lagi seperti lengan merupakan salah satu organ yang menerapkan prinsip pesawat sederhana, yaitu merupakan pengungkit jenis ketiga. Kemudian yang terakhir ya, alat-alat dalam kehidupan yang mengikuti prinsip pesawat sederhana. Contohnya misalnya seperti katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Nah, jadi ini adalah 4 contoh tadi yang termasuk pesawat sederhana. Jadi kepada anak ibu kelas 8, ibu ulangi sekali lagi nakku ya. Di mana ibu katakanlah tadi, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya pengungkit, kemudian katrol, bidang miring, dan roda berporos. Itu pada pertemuan yang sebelumnya sudah ibu terangkan. Sudah ibu kasih semua pengertiannya, kemudian rumusnya, contoh-contohnya, sudah lengkap semua ibu terangkan. Hari ini kita merangkum semua materi-materi yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan yang sudah lewat. Nah, jadi kepada anak ibu kelas 8, kamu catat yang ibu sampaikan ini. Kamu buat di buku catatanmu. Kemudian kamu foto, kamu kirim ke classroom. Kemudian pertinggalnya nanti kamu antar pada saat kamu ngantar tugas. Oke anak ibu kelas 8, sampai sekian dulu materi kita anakku. Sekian dan terima kasih.